Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fioneta Hoirinisa dari kelas 11 Akuntansi 2, selaku Ketua OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Tugas saya yang pertama, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. 2. Mengkoordinasikan seluruh rapat pengurus. 3. Menetapkan kebijaksanaan yang sudah disiapkan dan direncanakan oleh rapat pengurus. 4. Memimpin rapat. 5. Menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Saya Lintang Indra Permana dari kelas 10 AKL 1 selaku Wakil Ketua OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Tugas saya yang pertama adalah bersama-sama Ketua menetapkan kebijaksanaan. Yang kedua, memberikan saran kepada Ketua dalam rangka pengambilan keputusan. Yang ketiga, menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan hadir. Yang keempat, membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, bertanggung jawab kepada Ketua. Dan yang keenam, Wakil Ketua bersama Wakil Sekretaris mengkoordinasikan seksi. Perkenalkan, nama saya Esther Herlina Lakapu, saya dari kelas 11 OTKP 4. Saya selaku Sekretaris OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Tugas saya 1. Memberi saran kepada Ketua dalam mengambil sebuah keputusan. 2. Mendampingi Ketua dalam memimpin setiap rapat. 3. Menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan arsip atau surat yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan. Yang keempat, bersama dengan Ketua menandatangani setiap surat. Yang kelima, bertanggung jawab atas administrasi organisasi. Yang keenam, bertindak sebagai notulis dalam rapat atau dapat digantikan dengan wakil sekretaris. Perkenalkan, nama saya Vera Putri Ayaningsi dari kelas 10 AKL 3. Saya selaku Wakil Sekretaris OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Tugas saya yang pertama yaitu aktif membantu pelaksanaan tugas Sekretaris OSIS. Yang kedua yaitu menggantikan Sekretaris OSIS jika Sekretaris OSIS berhalangan. Dan yang ketiga yaitu mengkoordinasikan seksi-seksi. Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi Mulyastari dari kelas 11 AKL 1. Saya selaku Bendahara OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Tugas saya yang pertama adalah bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan atau pengeluaran atau biaya yang diperlukan. Yang kedua, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Perkenalkan, saya Rere Mareta dari kelas 10 TKP 1. Saya selaku Wakil Bendahara OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Tugas saya yang pertama yaitu membantu bendahara dalam segala urusan keuangan yang diperlukan. Yang kedua yaitu ikut membantu mengawasi pemasukan atau pengeluaran yang diperlukan. Yang ketiga yaitu membantu mencatat segala kegiatan untuk bahan laporan keuangan secara berkala dan mempersiapkan tanda bukti pembayaran atau kwitansi. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatma Fadila dari 11 ATKP 1. Di sini saya selaku koordinator dari seksi bidang 1. Seksi bidang 1 ialah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan anggota saya Nanda Chandra Arumyadi Akbar dari kelas 11 Multimedia 2 selaku anggota seksi bidang 1. Saya Ahmad Wiryawan Jayatno dari kelas 10 TKP 1. Saya selaku anggota seksi bidang 1. Saya Ahmada Umina dari kelas 10 AKL 2. Saya selaku anggota seksi bidang 1. Saya Atia Balita Mafiruha dari kelas 10 AKL 2. Saya selaku anggota seksi bidang 1. Seksi bidang 1 menaungi ekstrakurikuler kerahanan Islam atau biasa disebut dengan SKI. Kami dari seksi bidang 1 memiliki beberapa program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Program kerja jangka pendek kami yang pertama ialah Program jangka pendek yang pertama yaitu membuat pamflet setiap 1 bulan sekali. Untuk temanya menyesuaikan setiap bulannya. Untuk pembuatan pamflet bisa dilihat di belakang saya. Jangka pendek yang kedua yaitu absen sholat. Kami seksi bidang 1 akan membuat link absensi setiap harinya dan merekap siapa yang sudah absen, haid ataupun alfa. Untuk contohnya bisa dilihat di belakang saya.
program kerja jangka pendek yang ketiga adalah celengan rapat. Celengan rapat akan dilaksanakan setiap selesai rapat dan hasil dari celengan tersebut akan dibagikan pada orang yang kurang mampu di sekitaran SMK Ketintang. Untuk contoh dari kegiatan tersebut dapat dipakai. Sekian rapat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tak tahu kemajuannya untuk organisasi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proker jangka pendek yang keempat yaitu kegiatan salat berjamaah. Kegiatan ini dilaksanakan ketika selesai berkegiatan di sekolah ataupun tidak di sekolah. Kami dari Sekbid 1 akan mengajak OSIS kelas 10 dan kelas 11 untuk melaksanakan salat berjamaah. Untuk kegiatannya bisa dilihat di samping kiri saya. Allahu Akbar. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. OSIS Ketsa, Iso. Sekbid 1, keberagaman itu indah. Perkenalkan, nama saya David Marcel Putri. Saya dari kelas 11 BDP 1. Saya selaku koordinator seksi bidang 2 berbudi pekerti luhur dan akhlak mulia. Dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Maulana Fakih dari 10 M4. Saya selaku anggota seksi bidang 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusari dari kelas 10 KL2. Saya selaku anggota seksi bidang 2. Perkenalkan, nama saya Renita Pramesti Aryani. Saya dari 10 TKD 1. Saya selaku anggota dari seksi bidang 2. Untuk program kerja kami yang pertama yaitu pembuatan pamflet. Pembuatan pamflet diadakan dan dilakukan selama 1 bulan sekali. Untuk temanya menyesuaikan. Untuk contohnya seperti ini. Program kerja kami yang kedua yaitu operasi semut. Operasi semut dilaksanakan setiap selesai rapat, seperti berikut ini. Sebelum meninggalkan ruangan OSIS, dimohon untuk mengikuti proker Sekbid 2 yaitu operasi semut untuk membersihkan ruangan OSIS agar tertata rapi seperti semula. Sekian rapat hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja Sekbid 2 yang ketiga adalah razia. Razia dilaksanakan saat PTM. Sistemnya yaitu melakukan razia terhadap siswa-siswi di kelas dan ini dibantu dengan BK dan juga Sekbid 3. Contohnya seperti ini. Jadi hari ini akan diadakan razia, dimohon tasnya untuk ditaruh di atas bangku semua. Program kerja jangka panjang kami yang pertama adalah bakti sosial dan penggalangan dana. Bekerja sama dengan seksi bidang 6. Contohnya seperti ini. Program kerja jangka panjang kami yang kedua adalah bagi-bagi takjil, dilaksanakan setiap bulan Ramadan, bekerja sama dengan perwakilan ekstra dan anak SKI. Sekian dari kami, Sekbid 2, sopan, disiplin, dan berani. Perkenalkan, nama saya Dina Nurjana dari kelas 11 akuntansi 3. Saya selaku KO dari seksi 3 dan saya Sherlina Novi Putri Natasha dari kelas 10 TKP 4 selaku anggota seksi 3. Saya Nelavka Aura dari kelas 10 PM2 selaku anggota seksi 3. Saya Irfan Agung dari 10 M4. Saya selaku anggota seksi 3. Proker kita yang pertama yaitu tata tertib, di mana dalam pelaksanaannya
Kita aktif dalam membantu guru BK untuk berjaga di depan gerbang, memantau ketertiban. Proker kedua dari Sekpi 3. Pada kegiatan razia, kita aktif ikut serta dalam membantu guru BK untuk melakukan razia. Proker kami yang ketiga adalah upacara di hari nasional, yaitu pada hari-hari nasional kita ikut serta dalam melaksanakan upacara hari-hari nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Proker kami yang keempat yaitu setiap 1 tahun sekali keluarga besar OSIS mengunjungi tempat bersejarah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Irfan. Ibu pahlawan itu apa sih? Ibu pahlawan itu ibu yang terletak di tengah-tengah kota Surabaya dan akan diberikan jalan pahlawan. Ibu pahlawan itu didirikan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita di 10 November 1945. Oh begitu. Kalian penasaran nggak sama apa aja yang ada di diri pahlawan? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah mobil Bung Tomo yang sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan saat ini masih terawat dan dipajang di Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah Monumen Tugu Pahlawan. Tahu nggak sih Kak Aura itu berapa tinggi monumen di tengah-tengah Tugu Pahlawan ini? Kalau nggak salah, tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan memiliki lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan 11 ruas. Wow, sangat besar sekali ya. Nah, Podcast sekian kelas dari kami. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Proker yang kelima yaitu sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Sekpi 3 memiliki proker sosialisasi tentang wawasan kebangsaan untuk menanamkan pemahaman mengenai pendidikan kebangsaan. Proker kami yang terakhir yaitu latihan gabungan dengan anak Paskibra untuk meningkatkan solidaritas antara Paskib dan OSIS yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Sekpi 3, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Perkenalkan, saya Berliana Putri Tanggurung dari kelas 11 akuntansi 3. Saya selaku koordinator seksi bidang 4. Pembinaan prestasi akademik, seni, olahraga sesuai bakat dan minat. Dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Jalfi dari kelas 10 LM3. Saya selaku anggota seksi bidang 4.
Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprilian Husena dari 10 AKL 2. Saya selaku anggota seksi bidang 4. Perkenalkan, saya Winda Vitasari dari kelas 10 AKL 4. Saya selaku anggota seksi bidang 4. Perkenalkan, nama saya Himatul Aziza dari 10 MM4. Saya selaku anggota seksi bidang 4. Seksi bidang 4 juga memiliki program kerja jangka pendek dan juga program kerja jangka panjang. Program kerja jangka pendek kami yang pertama membuat pamflet 1 bulan sekali, yang dimana tema pamflet tersebut menyesuaikan setiap bulannya. Ini kegiatannya. Yang kedua, literasi dalam bentuk e-book. Anggota OSIS membaca buku. Setelah selesai membaca, mereka mengambil kesimpulan atau manfaat dari buku tersebut, lalu diketik dalam bentuk e-book, seperti kegiatan tersebut. Program kerja jangka panjang kami yang pertama yaitu sharingan forum. Kita mengadakan forum diskusi antara ketua ekstrakurikuler dengan anggota OSIS 1 bulan sekali, di mana meliputi keluh kesah mereka selama mengikuti acara tersebut. Yang kedua adalah peminatan ekstrakurikuler. Proker ini bertujuan untuk mewajibkan semua anggota OSIS SMK Tinang Surabaya setidaknya mengikuti 1 ekstrakurikuler yang ada di SMK Tinang Surabaya. Kegiatannya bisa dilihat di belakang saya seperti ini. Dan yang terakhir, membantu Ekstra Basket untuk membuat konten saat latihan. Ini kegiatannya. Sekian program kerja jangka pendek dan juga program kerja jangka panjang dari seksi bidang 4. Seksi bidang 4 bersama-sama mewujudkan skate cyber. Be smart, be creative, and be quality. Perkenalkan, nama saya Mardiana Salsabila dari kelas 11 akuntansi 1. Saya sebagai koordinator seksi bidang 5, bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik. Dan anggota saya Diskananda Ardana Paramita, saya dari kelas 11 BJP 1, saya selaku anggota seksi bidang 5. Saya Hendra Laksmana Putra dari kelas 10 MM4, saya selaku anggota seksi bidang 5. Saya Divida Maharani dari kelas 10 MM4 selaku anggota seksi bidang 5. Saya Novariska Afifah dari kelas 10 TKP 5, saya selaku seksi bidang 5. Program jangka pendek kami yang pertama adalah membuat pamflet atau matiin sebulan sekali seperti itu yang di sini saya. Program kerja jangka pendek yang kedua yaitu mengumpulkan botol bekas dan barang bekas 1 bulan sekali. Contohnya seperti di belakang sini. Program jangka pendek yang ketiga adalah mengadakan program menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas setiap pembelajaran akan dimulai. Untuk program jangka panjang kami yang pertama adalah membuat video podcast tanya jawab tentang pentingnya kesatuan dan bangga menjadi warga Indonesia. Untuk contohnya seperti di belakang saya. Program kerja jangka panjang yang kedua adalah mengadakan bakti sosial dan gotong royong bersama Sekbi 2. Contohnya seperti di belakang saya. Program jangka panjang kami yang ketiga adalah membagikan takjil di bulan Ramadan. Sekian dari seksi bidang 5. Sekbi 5. Gotong royong, menjalin kerukunan dan kedamaian. Perkenalkan, nama saya Kasalu Rizka Zaini dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya selaku koordinator seksi bidang 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Nindya Safani dari kelas 11 akuntansi 3, selaku anggota seksi bidang 6. Perkenalkan, nama saya Jantan Iman Wali dari 10 TKP 4, saya
dari Sektivianto dari kelas 10 TKP 5. Saya selaku anggota seksi bidang 6. Program kerja jangka panjang yang pertama adalah menjual barang online yang sedang trending saat ini. Program kerja jangka panjang yang kedua adalah memproduksi makanan ringan seperti basreng dan lain sebagainya, seperti yang ada di belakang saya. Program kerja jangka panjang yang ketiga adalah membantu dalam menjalani kafe literasi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat seperti yang di belakang saya. Program kerja jangka pendek yang pertama adalah membuat pamflet 1 bulan sekali untuk tema menyesuaikan dan diposting di IG OSIS SMK Ketintang Surabaya seperti yang ada di belakang saya. Seksi bidang 6, jangan hanya menunggu tapi tunjukkan kreativitasmu. Perkenalkan, saya Raihan Zaki Zafiriansa selaku Ketua Koordinasi Seksi Bidang 7 Kualitas Jasmani Kesehatan dan Gizi OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Melvi Harimau Selani selaku anggota Sekti 7. Perkenalkan, nama saya Musifa selaku anggota Sekti 7. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nur Samanata selaku anggota Sekti 7. Perkenalkan, nama saya Nabila Iskia dari selaku anggota Sekti 7. Berikut adalah program kerja jangka pendek Sekti 7, yaitu membuat pamflet setiap 1 bulan sekali. Berikut program kerja jangka pendek yang kedua yaitu melakukan tata tertib protokol kesehatan sekolah. Di belakang saya sedang melakukan tata tertib protokol kesehatan. Berikut ini adalah program kerja jangka panjang Sekti 7 yang pertama, yaitu melakukan 5M. Yang pertama, mencuci tangan hingga bersih dengan minimal 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Berikut adalah program kerja jangka panjang dari Sekti 7, yaitu mengadakan sosialisasi tentang narkoba untuk menghimbau agar masyarakat tidak terjerumus dalam narkoba. Berikut ini merupakan program kerja jangka panjang Sekti 7, yaitu memperingati Hari Gizi. Hari Gizi diadakan setiap tanggal 25 Januari. Sekti 7, sakit itu mudah, tetapi sehat itu sulit. Perkenalkan, nama saya Teixon Kapusda Masanti dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya selaku koordinator seksi bidang 8. Perkenalkan, nama saya Renita Mesia dari kelas 10 KL4. Di sini saya sebagai anggota seksi bidang 8. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani dari kelas 11 OTKB 1. Saya di sini sebagai anggota seksi bidang 8. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dhani. Di sini saya sebagai anggota seksi bidang 8. Perkenalkan, nama saya Kezia Lucia Putri Gunawan dari kelas 10 KL1. Di sini saya sebagai anggota seksi bidang 8. Di sini saya akan menjelaskan proker jangka pendek Sekti 8, yaitu tentang pamflet. Pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar dan dicantumkan pada selembar kertas. Beberapa manfaat dari pamflet adalah untuk mengajak melakukan hal positif dan memberikan informasi tentang budaya Indonesia tentunya. Pamflet biasanya dapat dijumpai di mading-mading sekolah. Pamflet juga rutin diupload di media sosial seperti Instagram OSIS dan Instagram resmi sekolah.
menjelaskan salah satu program kerja kita jangka pendek yang kedua, yaitu poster. Poster akan diposting di Instagram OSIS SMK Ketintang Surabaya setiap 2 minggu sekali. Berikut contoh dari poster. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja jangka pendek kami yang ketiga, yaitu kultur budaya Jepang, yaitu Ojiki. Ojiki adalah sikap membungkukkan badan 15 derajat, 30 derajat, atau 40 derajat kepada seseorang yang ingin dihormati. Manfaat dan tujuan dari Ojiki adalah untuk meminta maaf, menghormati seseorang, atau beribadah di negara Jepang. Di sini saya akan menjelaskan program jangka panjang kita. Yang pertama adalah promosi ekstra. Segmen 8 menaungi ekstra kearifan. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan proker jangka panjang segi 8 yang kedua, yaitu promosi ekskul. Salah satu ekskul yang dinaungi oleh segi 8 adalah ekskul tari. Berikut contoh. Sekian dari kami, Seksi Bidang 8. Jaga dan lestarikan budaya kita. Perkenalkan, nama saya Devina Salsanggreni dari kelas 11 OTKP 3 selaku Koordinator Seksi Bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Sumayani Hendra dari kelas 10 OTKP 2 selaku anggota Seksi Bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Anihatul Mutarandani dari kelas 10 OTKP 1 selaku anggota Seksi Bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rangga Renda Reswara Puri dari kelas 10 MM 2 selaku anggota seksi bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Hernawan Afrindi Hamzah dari kelas 10 MM 2 selaku anggota dari seksi bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seksi Bidang 9 mempunyai program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Program kerja jangka pendek yang pertama yaitu mengelola akun media sosial OSIS SMK Ketintang Surabaya yang dilaksanakan secara rutin, seperti Instagram OSIS SMK Ketintang Surabaya, Instagram Kreator OSIS Sketsa, YouTube OSIS SMK Ketintang Surabaya, dan TikTok OSIS SMK Ketintang Surabaya. Contohnya sebagai berikut. Program kerja jangka pendek yang kedua yaitu membuat pamflet. Untuk temanya menyesuaikan dan diupload di story Instagram OSIS SMK Ketintang Surabaya. Proker tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 bulan sekali. Untuk contohnya sebagai berikut. Dan program kerja jangka pendek yang ketiga yaitu mendokumentasikan dan mempublikasikan event yang ada di sekolah. Dilaksanakan setiap ada event. Program kerja jangka pendek keempat adalah mengembangkan Instagram Kreator OSIS Sketsa yang dilakukan 1 bulan sekali. Contoh Instagram Kreator OSIS Sketsa adalah berikut ini. Program kerja jangka panjang yang pertama yaitu membuat konten TikTok setiap ada event. Contohnya seperti video berikut ini. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Program kerja jangka panjang yang kedua yaitu membuat e-book sesuai pamflet seksi bidang masing-masing dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Contohnya sebagai berikut. Sekian dari Seksi Bidang 9. Seksi bidang 9, Make the best use of technology. Halo everyone, perkenalkan kami dari Seksi Bidang 10 menaungi bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
Sebelumnya, perkenalkan saya Gesa Diansa dari kelas 11 TKJ 2 selaku koordinator seksi bidang 10. Dan rekan saya, Kenzi Kusuma Haryanto dari kelas 11 OTKP 5 selaku anggota seksi bidang 10. Dan saya Anissa Sabrina Akila, 11 AKL 3 selaku anggota seksi bidang 10. Saya Chelsea Aurelia dari kelas 10 OTKP 1 selaku anggota seksi bidang 10. untuk program kerja jangka pendek kami yang pertama adalah mengucapkan salam bahasa Jepang setiap memulai dan mengakhiri latihan. Untuk program kerja ini bersangkutan dengan eskul karate. Bagi yang berminat mengikuti eskul karate, diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore hingga setengah 5 sore. Good morning everyone. Ohayou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan adalah program kerja jangka pendek kami yang kedua. Mengucapkan salam 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Arab setiap memulai rapat. Program kerja jangka pendek kami yang ketiga adalah membuat slogan dan quotes melalui bahasa asing, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa-siswi SMK Ketintang dan diupload melalui IG OSIS dan sketsa English Education. Contohnya adalah di belakang ini. Untuk program kerja jangka pendek yang terakhir yaitu membuat akun Instagram edukasi bahasa Inggris yang diupload 1 bulan 2 kali. Bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswa SMK Ketintang dengan melewati Instagram sketsa English Education. Seperti contoh diakan di belakang saya. Tadi adalah program jangka pendek kami. Selanjutnya adalah program jangka panjang. Yuk mari kita simak. Untuk program kerja jangka panjang yang pertama yaitu menyanyikan lagu nasional sesuai dengan hari nasional tersebut. Untuk program ini bersangkutan dengan ekstrakurikuler paduan suara. Untuk ekskul sendiri sementara diadakan dari Sabtu dari jam 9 hingga jam setengah 11 pagi. Contohnya seperti di belakang saya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh Program jangka panjang kami yang kedua adalah mengadakan lomba membaca puisi, membuat cerpen, dan menyanyi lagu bahasa Inggris pada Hari Bahasa Inggris Internasional, yaitu pada tanggal 23 April. Dan program kerja ini berhubungan dengan ekstrakurikuler band yang diadakan setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Untuk program jangka panjang yang terakhir yaitu mengadakan lomba bulan bahasa yang diselenggarakan setiap tanggal 28 Oktober. Sekian dari kami, Sekbid 10, Lanjut Lover Union. OSIS Sketsa bisa